Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Nuwasilu darsana wa qira'atana min kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid min khilali al-jadawil al-fiqhiyah masail al-mukhtalaf fi kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Baik, wa nahnu al fil mas'alati tasi'ah. Kita sekarang di kasus yang ke-9. Ya, masih seputar tentang al-wudu. Permasalahan yang berkaitan dengan al-wudu. Nah, di antara permasalahan yang ada khilaf di kalangan para ulama seputar masalah wudu adalah hal takriru mashir ra'si fil wudu'i fadilah. Takrir di mana pengulangan. Apakah mengulang dalam mengusap kepala ketika berwudu itu adalah sebuah fadilah? Ya, fadilah artinya kadar lebih dari wajib. Kadar wajib dalam membasuh anggota wudu itu adalah 1 kali. Itu basuhan yang wajib. 2 dan 3 itu adalah yang sunnah, yang anjuran. Hada madhaba alaihi jumhurul ulama. Inilah pendapat yang dipegang oleh jumhur al-ulama. Nah, sebelum kita masuk ke permasalahan ini, ya kita kasih intermezzo dulu dengan beberapa kasus yang mirip atau pertanyaan yang mungkin bisa jadi timbul, yaitu apa hukum berwudu dengan sekali? Ya, artinya sekali basuhan saja. Ya, artinya untuk berwudu sekali basuhan, misalkan basuh tangan, ya, sekali basuh kanan, kemudian kiri, selesai. Atau 2 kali 2 kali. Ya, tangan kanan 2 kali 2 kali, tangan kiri 2 kali 2 kali. Apa hukum yang seperti ini? Ibnu Abbas menceritakan dalam sebuah riwayat, ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya berwudu marroh sekali. Berarti ini hukumnya boleh. Nah, kemudian hadis dari Abdullah bin Zaid juga pernah menyebutkan bahwasanya beliau melihat Nabi SAW ya berwudu marrotain, 2 kali. Nah, maka berdasarkan hadis-hadis ini berarti boleh kita membasuh anggota wudu itu ya sekali-sekali atau 2 kali 2 kali. Hanya saja yang sekali-sekali itu yang hukumnya wajib, sementara membasuh 2 kali atau 3 kali itu hukumnya sunnah atau anjuran. Nah, sekarang bagaimana ikhwah kalau ada orang yang membasuh lebih dari 3 kali? Ya, kalau ya, kurang kita sudah tahu hukumnya. Nah, kalau lebih dari 3 kali bagaimana? Kalau kita dalam perspektif mazhab Syafi'i, Imam Az-Zarkashi, seorang ulama dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Bujairami bahwasanya beliau mengatakan man zada ala hadza faqad sa'a. Orang yang menambah lebih dari itu. Ya, ini ketika beliau mengomentari hadisnya Utsman. Tahu hadis Utsman yang menghafalkan di Umdul Ahkam? Ya, hadis Imran bin Husain. Ya, annahu ra'a Utsmana ya da'a bi wudu'in. Itu awalnya. Tahu ya? Nah, di situ kan Utsman mempraktekkan wudu Nabi. Ya, dari awal sampai akhir kan. Ya, di situ kan dikatakan salasan. Ya, salasan marratin dikatakan 3 kali gitu. Nah, para ulama ketika mengomentari hadis itu, mereka mengatakan bahwasanya itu adalah asbabul wudu tawaddu'ahul muslim. Itu adalah wudu yang paling sempurna yang dilakukan oleh seorang muslim, yaitu wudunya Utsman tadi. Itu riwayat yang paling sahih. Maka itu yang dicantumkan dalam Ahkam itu. Dan banyak riwayat yang menceritakan tentang tata cara wudu Nabi ya. Tapi wudu yang paling kamil, yang paling sempurna itu adalah wudu yang diceritakan oleh Utsman bin Affan. Nah, kemudian ketika mengomentari hadis ini, Al-Imam Az-Zarkashi beliau mengatakan bahwasanya man zada ala dzalik ala hadza, barang siapa menambahkan lebih dari tadi, maksudnya dalam lebih dari 3 kali sebagaimana wudunya Utsman, maka faqad asaa, dia telah berbuat buruk. Dia telah melakukan suatu kesalahan. Nah, maka berarti dalam mazhab Syafi'i, orang yang melakukan hal tersebut berwudu lebih dari 3 kali itu hukumnya makruh. Ini pendapat dalam mazhab Syafi'i ya. Lebih dari 3 kali makruh, kurang dari 3 kali juga makruh. Ya, ini pendapat dalam mazhab
Mazhab Syafi'i. Nah, lantas bagaimana kalau kita ingin menambah basuhan karena merasa belum bersih? Bagaimana ini? Apa boleh melebihkan dari 4? Imam Ad-Daruqutni kasih kita solusi. Beliau mengatakan, barang siapa yang ingin membasuh lebih dari 3 kali, 4 kali, 5 kali, bahkan seterusnya, ya, karena ngerasa misalkan itu dibutuhkan, ngerasa misalkan belum, ya, masih ngantuk misalkan, ya, akhirnya dia mau menambah basuhan, boleh, tapi dengan catatan harus dengan niat tabarrud. Ya, apa itu tabarrud? Untuk menyegarkan badan. Ya, dari kata barit, ya. Tujuannya adalah untuk agar terasa segar. Harus tujuannya untuk itu. Ya, kalau nggak ada tujuan itu nggak boleh, makruh. Ya, jelas ini, ya. Nah, membasuh anggota wudhu, ya, lebih dari membasuh anggota wudhu 3 kali itu sendiri dalam konteks fikih itu disebutnya taslith. Ya, taslith dari kata salasa, ya. Taslith, ya, ta, sa, lam, ya, sa. Nah, silakan ditulis di kitab itu, ya. Tambahkan keterangan di situ apa hukum taslis, ya. Nah, baik, itu kalau kita ngomong anggota-anggota wudhu selain mengusap kepala. Nah, kalau mengusap kepala dalam riwayat Utsman kan dikatakan Nabi hanya mengusap kepala 1 kali, ya. Nah, meskipun ada dalam riwayat yang lain, ya, sebagian riwayat dari Utsman juga mengatakan Nabi mengusap kepalanya 3 kali. Jadi riwayat dari 1 orang sahabat ini, Utsman. Tapi ada mengatakan sekali, ada mengatakan 3 kali. Ini juga jadi muskilah di sini, ya. Adanya 2 riwayat ini. Nah, baik. Ya, kalau kita ngomong masalah mengusap anggota wudhu secara umum, itu berarti, ya, yang kita katakan tadi, permasalahannya adalah, atau rasul masalahnya adalah, ya, 1 wajib, 2 dan 3 itu sunnah. Itu kalau anggota wudhu selain mengusap kepala. Nah, bagaimana kalau mengusap kepala sekarang? Nah, dalam hadis-hadis dikatakan hanya 1 kali. Ya. Ya, beberapa hadis ada yang dikatakan 3 kali. Yang benar bagaimana? Baik. Ya, kita tahrir dulu mahalun nizaknya di sini. Ya, kita urai dulu simpul, ya, atau letak kesepakatan dan kesepahaman antara para ulama yang berbeda pendapat di sini. Nah, di sini dikatakan ittafaqal ulama'u ala anna al-wajiba fi taharatil a'dha'il maghsulati marratan idza asbagha. Para ulama telah sepakat, ulama di sini maksudnya fuqaha, bahwasanya yang wajib dalam membasuh dan mensucikan anggota-anggota al-maghsulah, anggota-anggota wudu yang dibasuh, ya, semisal tangan, kaki, muka, marrah. Ya, para ulama sepakat itu dilakukan sekali-sekali, idza asbagha. Kalau dia, ya, asbagha artinya akmala, menyempurnakan. Ya, artinya boleh untuk membasuh sekali, tapi jangan sekedarnya doang. Pak, maksudnya? Nah, jadi kalau antum sekedarnya doang dan cuma sekali, jangan. Ya, kalau antum mau sekali, pastikan benar-benar terbasuh dengan benar. Nah, antum harus yakin benar-benar seluruh area terkena air. Wa anna litsnaina wassalasa mandubun ilaihima. Para ulama juga sepakat bahwasanya membasuh 2 kali atau 3 kali itu disunahkan. Lima sahha annahu sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marratan. Ya, sebagaimana yang sahih dalam riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marratan. Ya, sekali-sekali. Wa tawadda'a marratain. Ya, dan juga Nabi pernah berwudu 2 kali. Riwayatnya siapa tadi? Nah, Ibnu Abbas itu marratan. Yang marratain itu riwayatnya Abdullah bin Zaid. Nah, wa tawaddo'a salasan. Ya, dan beliau juga berwudu 3 kali. Nah, ini riwayatnya Utsman. Wa li annal amra laisa yaqtadi illa al-fi'la marratan. Nah, karena perintah, ya, itu memang hanya sekali. Kalau Anda katakan kepada antum, makan roti ini, ya, berapa kali disuruh makan di situ? Sekali. Gitu. Ketika antum dikatakan oleh Allah, sholatlah, berapa kali sholat? Sekali. Maksudnya, artinya kadar mujiziknya ketika antum dikatakan telah mumtasil kepada sebuah perintah adalah ketika antum melaksanakan 1 kali. Baik, maka ketika Allah katakan basuh kepala kalian, berarti dimintanya berapa kali? Sekali, kecuali kalau ditambahkan basuh kepala kalian 3 kali. Tapi kalau hukum asalnya berarti perintah itu hanya untuk satu kali saja. Wa aktsarul ulama aujabu
tajdidul ma' limashi ras. Mayoritas ulama mewajibkan untuk tajdidul ma'. Ya, tajdidul ma' artinya memperbaharui air. Ya, memperbaharui air artinya mengambil air baru. Ya, bukan yang dipakai untuk membasuh anggota wudu sebelumnya. Ya, ambil air baru untuk mengusap kepala. Nah, ini pendapat mayoritas ulama. Waqtalafu fi man tawadda'a salatan. Dan para ulama bersisi pendapat, ya, barang siapa dalam masalah barang siapa yang berwudu 3 kali. Hal yamsah ra'sahu aidan salatan. Ya, apakah ya dia juga membasuh kepalanya 3 kali juga? Nanti ini tasawur masalahnya kan. Kalau antum tadi membasuh tangan ya 3 kali. Ketika tiba waktu untuk membasuh kepala, apakah 3 kali juga atau cukup sekali? Wal khilaf ala qaulain. Inilah letak ya perbedaan pendapat para pendapat yang pertama al-aqwal wa nisbatuha, pendapatnya ada 2 di sini. Man tawadda'a salatan falahu an yamsaha ra'sahu salatan. Pendapat dalam mazhab Syafi'i, pendapat dari Imam Syafi'i, barang siapa yang berwudu 3 kali, artinya dari awal dia sudah membasuh anggota wudunya 3 kali, maka ketiga tiba waktunya untuk mengusap kepala, dia harus mengusap kepalanya juga 3 kali. Itu pendapat yang pertama. Nah, pendapat beliau ini hanya dipegang oleh beliau saja, bersendirian dalam masalah ini. Adapun jumhurul fuqaha berpendapat dengan pendapat yang kedua, yaitu masfur ra'si marratan wahidan. Ya, membasuh kepala itu hanya 1 kali saja. Wala fadilata fi takririhi, dan tidak ada keutamaan untuk mengulang. Maksudnya di sini, jadi antum mau mengulang lebih dari 1 kali, ya, dengan anggapan oh ini sunnah sekali aja wajib, berarti lebih dari 1 kali dianjurkan. Nah, itu beragam pakai perasaan. Paham ya? Nah, itu konsepnya kalau dalam selain ibadah ya, dalam amalah boleh konsep begitu. Misalkan tetangga kita minta sepiring nasi, wah dia butuh sepiring nasi, ya udah saya kasih sama lauknya juga. Nah, itu boleh. Dalam masalah beragama nggak boleh. Ya, kenapa? Karena ibadah itu adalah sesuatu yang tauqifi, itu hak prerogatifnya Nabi SAW yang berdasarkan wahyu dari Allah SWT. Baik. Kemudian sababul khilaf di sini, kenapa ada 2 pendapat di sini, pendapat Syafi'i dan jumhur fuqaha. Ikhtilafuhum fi qabuli ziyadah fil haditsil wahid. Nah, kita ngomong masalah hadis ini. Penyebab ikhtilaf mereka kali ini adalah dalam masalah mustalah hadis. Ada kaitannya dengan hadis mudraj, ya. Atau yang sudah pernah belajar mustalah hadis, familiar dengan istilah hadis mudraj, hadis yang disisipi. Nah, ada juga namanya ziyadah fil hadis. Ya, ziyadah fil hadis atau ziyadah fil rawi. Nah, ini masuk ke pembahasan itu. Baik, kalau di pertemuan sebelumnya di kasus yang ke-8 itu kan penyebab khilafnya lughah ya. Nah, jadi ya, penyebab khilaf itu bisa lughah, ya bisa seperti sekarang ini ya, derajat hadis, bisa riwayat dan sebagainya, banyak ya kemungkinan menjadi penyebab itu. Baik. Jadi penyebab khilafnya ikhtilaf para ulama, para fuqaha dalam masalah ini adalah dalam masalah penerimaan terhadap az-ziyadah fil haditsil wahid, tambahan yang disebutkan dalam 1 hadis yang sama. Ya. Idza atat min tariqin wahid wa lam yarwihal aktsar. Kenapa? Karena 1 hadis ini ya, diriwayatkan ya idza atat min tariqin wahid, dia datang dari 1 jalur. Tambahan ini datang pada 1 jalur saja. Akan tapi jalur yang lain nggak ada. Paham maksudnya? Sama kayak Anda bilang, ya, Damanik besok kita libur 3 hari. Anda bilang ke Nayaka besok kita libur 1 hari. Anda bilang ke santri yang lain, ya besok kita libur 1 hari. Santri yang lain Anda bilang, ya, libur 1 hari. Ziyadahnya di sini hanya 1 jalur saja. Paham maksudnya? Nah, sekarang yang mana yang kita pegang di sini sekarang? Yang Anda sampaikan ke Damanik apa yang Anda sampaikan ke jumhur para santri? Gitu. Paham maksudnya? Inilah penyebab ikhtilafnya para ulama di sini. 1 hadisnya. Ya, kan, tapi mereka berpendapat tentang ya, penambahan pada 1 jalur itu. Apakah penambahan 1 jalur ini mu'tabar atau bagaimana? Baik. Ya, perhatikan di situ dalilnya, pendapat yang pertama, ba'dur riwayat fi hadits Utsman radhiyallahu anhu fi sifati wudu'ihi.
Pendapat yang pertama tadi pendapatnya siapa? Syafi'i mengatakan apa? Bahwasanya membasuh itu tiga kali, ya, membasuh kepala itu 3 kali. Baik. Dalil mereka adalah ba'dur riwayat. Dari bawahi kalimat ba'du di situ. Beberapa riwayat, ya, pada hadis Utsman, ya, fi sifati wudu'ihi annahu masaha ra'sahu salasan, ya, bahwasanya Nabi SAW atau bahwasanya Utsman membasuh kepalanya 3 kali. Ya, jalur ini, ya, jalurnya hadis Utsman ini itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, juga oleh, ya, Al-Imam Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah. Dan Ibnu Khuzaimah mensahihkan hadis ini. Berarti dari sisi derajat hadis tidak ada masalah. Wa ziyadah min thiqah maqbulah. Kaidah dalam ilmu mustalah hadis. Tambahan dari orang yang thiqah itu maqbul. Ya, Anda pahami itu. Penambahan dari, ya, orang yang thiqah itu diterima. Nah, lakin al-aktsar ala sududiha wa adami qabuliha. Kan tetapi al-aktsar ala sududiha, pendapat kebanyakan ulama, ya, ulama hadis maupun ulama fikih, bahwasanya, ya, hadis-hadis tambahan meskipun dari orang yang thiqah itu dihukumi sah dan tidak diterima. Apa itu sah? Mukhalafatus thiqah liman huwa awsaq minhu. Ya, berselisihnya seorang yang thiqah dengan perawi yang lebih thiqah dari dirinya atau perawi yang lebih banyak dari dirinya. Gitu. Kayak tadi misalkan riwayat yang sampai kepada Damanik mengatakan 3 hari, kepada jumhur santri yang lain 1 hari. Nah, maka riwayat Damanik ini namanya riwayat yang sahih. Ya, wa adami qabuliha, dan jumhur mengatakan tidak diterima. Tapi hukum asalnya apa tadi? Penambahan dari orang yang thiqah itu, ya, makbul. Paham ya? Cuma diperinci nanti. Baik. Ini kita nggak masuk ke, ya, sanad-sanadnya dan sebagainya. Ya, di jalur yang mana terjadi penambahan itu kita tidak tahu. Itu bisa cek ke kitab-kitab hadis nanti di 3 kitab yang disebutkan tadi. Sunan Baihaqi, Abi Daud, dan Sahih Al-Bukhari. Baik. Jadi berdasarkan dalil satu jalur inilah mengapa Syafi'i mengatakan membasuh kepala itu tiga kali. Pernah lihat orang wudhu set 3 kali? Ini dalilnya dia. Ya. Nah, dalil yang kedua, ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu tawadda'a marratan wa salatan. Wal mafhum min umumi hadzal lafzi hamluhu ala sa'iri a'dha'il wudu wa minha mashu ra'sihi. Dalil Imam Syafi'i mengatakan juga bahwasanya Nabi itu pernah wudhu sekali-sekali, 2 kali, 2 kali, 3 kali, 3 kali. Maka hukum asalnya nggak perlu dikecualikan membasuh kepala. Dan tadi kita katakan, ya, kita sepakat tadi bahwasanya membasuh anggota wudhu secara umum itu sunnahnya 3 kali. Nah, sekarang kata Imam Syafi'i, kenapa harus dikecualikan kepala itu dari anggota wudhu yang lain? Gitu. Paham ya? Baik. Jadi menurut beliau, ya, kepala itu diperlakukan sama dengan anggota wudhu yang lain. Kalau anggota wudhu yang lain itu basuh 3 kali, kenapa tidak kepala itu basuh 3 kali? Gitu. Baik. Nah, itu dalil dari, ya, Al-Imam Syafi'i. Kemudian pendapat yang kedua yang mengatakan membasuh kepala itu sekali saja, ya, dan tidak ada keutamaan bagi orang yang mengulang-ulangnya lebih dari 3 kali. Ya, dalil mereka adalah aktsarul ahadits allati ruwiya fiha, mayoritas hadis-hadis yang diriwayatkan dalam masalah penambahan ini. Hadis ini kembalinya ke ziyadah. Annahu sallallahu alaihi wasallam tawadda'a, bahwasanya Nabi itu berwudu 3 kali. Min hadis Abdullah bin Zaid. Nah, itu tadi. Dari hadis Abdullah bin Zaid, yang mana hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Dari sisi derajat hadis tidak ada masalah. Wa Aliun radhiyallahu ta'ala, ya. Nah, begitu juga hadis dari Ali radhiyallahu anhu wa ghairuhuma. Lam yunqal fiha illa annahu masaha sallallahu alaihi wasallam marratan wahidah. Fa kulluhum qalu wa masaha bi ra'sihi marratan wahidatan. Nah, jadi dalam hadis Abdullah bin Zaid dikatakan bahwasanya Nabi itu berwudu berapa kali? 3 kali.
Sedangkan Ali dan sahabat-sahabat yang lain yang banyak lam yunqal fiha illa annahu masaha marratan wahidatan faqat. Nah, paham maksudnya? Nah, berarti hanya hadis ini saja yang mengatakan tiga kali. Ya, Nabi SAW itu ya dalam kebanyakan riwayat justru mengusap hanya satu kali saja. Fakulluhum qalu wa masaha bi ra'sihi marratan wahidatan. Nabi membasuh hanya satu kali saja. Baik, jelas masalahnya di sini ya. Ya, sekarang kalau menurut antum yang mana lebih kuat? Tanpa melihat ke kitab, kira-kira mana pendapat yang antum lebih condong kepadanya? Kenapa? Alasan antum apa? Nah, konflik senang pendapat tadi di bagian kepala. Kalau di pendapat ini dan kenapa kepala itu jalan kondisinya tak terlalu panas. Membasuh kepala kan intinya itu. Ada jumlah jalurnya. Baik. Ya, berarti ya, yang membasuh sekali itu lebih kuat berarti. Begitu. Nah, kalau pertanyaannya begini modelnya sekarang. Tadi kan jawabannya berdasarkan jumlah jalur ya. Ya, bagaimana kalau pertanyaannya begini? Ya, kayak pertanyaan Syafi'i tadi. Ya, kenapa kalian memperlakukan beda kepala itu dengan anggota wudhu yang lain? Kalau pada jumlah jalur itu. Gimana menjawab? Kalau yang bertanya seperti itu. Bisa jadi ini pertanyaan muncul dari anak kecil. Nanya antum. Abi kenapa pas ngajarin wudhu yang lain 3 kali kok begitu kepala cuma sekali? Gimana menjawab itu? Apa? Apa? Baik. Kembali ke permasalahan. Ya. Wudu itu adalah bagian dari ibadah. Maqulatul ma'na enggak? Nah. Maqulatul ma'na enggak? Tapi enggak maksudnya maqulatul ma'na enggak? Mahdhur atau mahdhur? Kembali ke pertemuan pertama. Ya. Dulu kesimpulan kita apa? Ibadah mahdhur atau mahdhur ya? Ya, mahdhur. Apa dalil itu? Kenapa mengatakan dia? Nah, yang nggak paham apa itu mahdhur, ya ulang video yang pertama ya, di kasus yang pertama. Apa yang nampak ibadahnya? Semua ibadah nampak. Apa yang nampak? Sholat juga nampak. Apa yang nampak maksudnya? Maksudnya secara jauh nampak nabinya mutlak. Begitu jelasinnya bingung sendiri. Jadi untuk mengatakan ya kalau wudhu itu adalah ibadah yang mahdhur, murni ibadah, artinya dia itu bagian dari paket syar'i yang sifatnya ta'abbudi, yang tidak bisa digali hikmahnya, tidak ada sisi rasionalitasnya. Ya, sehingga hikmahnya hanya bisa kita ketahui ya itu nanti selama di dunia ini kita nggak akan tahu hikmahnya apa. Maka yang seperti itu namanya ibadah yang mahdhur. Tanpa atau tidak tampak maksudnya hikmahnya, bukan ibadahnya tapi hikmah dari proses ibadah. Kenapa kita disuruh berwudu? Nggak tahu kan? Ya karena udah perintah, ya udah samina wa ta'na, banyak nanya kan. Nah itu namanya berarti dia ibadah yang jadi kalau antum bisa menjawab pertanyaan tadi, kenapa kita diperintahkan melakukan suatu ibadah, antum bisa jawab berdasarkan dalil yang ada, nah itu baru. Nah maka kembali ke situ, ya pendapat antum dia mahdhur atau mahdhur, itulah yang kemudian menjadi jawaban tadi. Jadi rangkaiannya bagaimana?
Imam Syafi'i mengajukan pertanyaan, kenapa wudhu dibedakan? Ya karena memang Nabi membedakannya. Kalau apa dalilnya? Apa dalilnya bahwasanya Nabi membedakan? Nah, sekarang kita masuk ke alhamdulillah. Tadi kita punya dua dalil di sini. Yang satu bahwasanya kaunu al-wudu ibadatun mahdhah, wasani kasratut turuq. Paham ya? Baik, masih pada salah insyaallah. Baik. Jadi yang kita pilih dari dua pendapat yang ada adalah pendapat yang kedua, yaitu pendapat aksarul fuqaha yang menyatakan bahwasanya membasuh kepala itu cukup satu kali dan tidak ada keutamaan bagi yang membasuh kepalanya lebih dari 3 kali. Nah, dikatakan di situ ar-rajih al-qaul tsani mashu ra'si marratan wahidatan. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, as-sahihu annahu sallallahu alaihi wasallam lam yukarrir masha ra'si. Yang benar kata Ibnu Qayyim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengulangi mengusap kepalanya. Bal kana idza karrara ghusl a'dha afrada masha ra'si. Bahkan beliau itu meskipun beliau mengulang ketika membasuh anggota wudhu yang lain, tapi afroda artinya hanya sekali, ifrad hanya sekali beliau mengusap kepala. Artinya meskipun tadi tangan dibasuhnya 3 kali, wajah dibasuhnya 3 kali, tapi begitu sampai ke waktunya membasuh kepala, Nabi hanya membasuh sekali. Hakadha ja'a anhu sallallahu alaihi wasallam sarihan. Inilah yang sharih dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yasih anhu sallallahu alaihi wasallam khilafahu albattah. Nah, dan tidak sah menyelisihinya albattah, mana abadan. Wa ma ada dzalika imma sahihun ghairu sharih au sarihun ghairu sahih. Ya, kata beliau, hadis-hadis yang ada dalam masalah ini meskipun dia sahih tapi dia tidak sharih. Ya, tapi ada juga hadis yang sharih tapi dia tidak sahih. Ini jelas bukan, ya, tidak patut kita perbincangkan kalau yang ghairu sharih, ya, ghairu sahih, ya. Ya, tidak patut dijadikan hujah begitu. Ya, jadi masalah sekarang adalah yang sahih tapi ghairu sharih ini. Nah, inilah yang dimaksud dalam hadisnya Utsman itu, ya, yang dijadikan dalil sama pendapat yang pertama itu Imam Syafi'i. Nah, jadi Imam Syafi'i di situ berdalil dengan hadis yang sahih apa tidak? Sahih, Khuzaimah mensahihkannya. Akan tapi sahih apa tidak? Ya, baru sahih. Kenapa? Karena dia menyelisih riwayat yang jalurnya lebih banyak. Bukan lebih kuat, lebih banyak. Kalau dari sisi kekuatan sama-sama sahih, ya. Ya. Nah, baik. Samaratul khilaf, apa konsekuensi dari khilaf ini? Ya, kalau antum berpegang dengan pendapat yang pertama berarti, ya, konsekuensinya adalah man tawadda'a salatan yustahabbu lahu an yamsaha ra'sahu salasan. Ya, kalau antum pegang pendapat Imam Syafi'i, maka kalau antum membasuh anggota wudhu antum yang lainnya 3 kali, maka disunahkan untuk membasuh kepala juga 3 kali. Berarti ada afdhaliyah nggak di situ menurut mazhab Syafi'i? Ada. Kemudian mantawat pendapat yang kedua, kalau mengikut pendapat yang kedua dan itu yang diterjemahkan di sini, ya, maka barang siapa yang berwudu salasan la yustahabbu lahu an yamsaha illa marratan wahida. Ya, tidak dianjurkan, ya, tidak disunahkan dia untuk mengusap lebih dari satu kali. Baik, ada huwa ikhwan, marajul masalah bisa untuk lihat di situ. Ya, untuk misalnya di Fathul Qadir, ya, syarah dari apa namanya? Ayat di surat Al-Maidah itu, kitab Bada'is Shana'i, kemudian Al-Ma'unah, kemudian Abdul Jawahir As-Saminah, Al-Majmu' Al-Fatawa, Wal Bayan, Wasyahul Kabir, Al-Mughni, Bukhama, dan Syarah Ibnu Sahil, serta dalam kitab Zadul Ma'ad. Ucapan yang kita nukilkan tadi, ya, ucapan Ibnu Qayyim, itu antum bisa temukan di kitab ini, di kitab Zadul Ma'ad, di yang pertama halaman 193, yang menyatakan bahwasanya hadis yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW mengulang lebih dari 1 kali itu hanya ada 2 kemungkinan, imma sahih ghairu sharih atau sharih ghairu sahih. Hadza wallahu taala ala wa alam. Insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan ambil kasus yang ke-10, yaitu hukum tajdidul ma limas ras. Apa hukum memperbaharui air untuk mengusap kepala? Ya, kalau tadi kita berbicara masalah jumlah usapan.
Sekarang ini kita akan terus masalah nantinya ke hukum mengambil air baru ya, untuk ya membasuh kepala. Baik. Allah taala ala wa alam. Kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.